Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melin Vanessa Herianto, mahasiswa jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Pada video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian praktikum pada mata kuliah patofisiologi muskuloskeletal. Dan pada video kali ini saya akan membahas sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai penyakit spondylosis artropati. Spondylosis artropati atau sering juga disebut dengan spondylosis arthritis merupakan suatu penyakit rematik inflamasi yang menggambarkan suatu kondisi penuaan atau degeneratif dari tulang belakang. Penurunan kondisi tulang belakang pada penyakit ini dapat menyebabkan stenosis. Stenosis merupakan suatu kondisi penyempitan dari saluran yang ada pada tulang belakang. Akibatnya, sumsum tulang belakang dan atau saraf pada tulang belakang dapat tertekan dan alhasil penderita dari penyakit ini dapat merasakan nyeri. Epidemiologi dari penyakit spondylosis artropati ini secara global memiliki prevalensi 0,5 sampai 2% dari keseluruhan penduduk di dunia. Sedangkan di Asia Tenggara, penderita dari penyakit spondylosis artropati ini memiliki prevalensi sebesar 0,20%. Etiologi dari spondylosis artropati ini sebenarnya penyebab pastinya belum diketahui. Namun dapat diperkirakan spondylosis artropati ini dapat terjadi akibat faktor penuaan atau faktor usia, kemudian adanya faktor trauma atau kecelakaan, kemudian ada faktor kelainan postur, dan faktor beban kerja yang berlebihan pada tulang belakang. Bagi dari penyakit spondylosis artropati ini, penderita akan merasakan rasa nyeri dan kaku secara kronis atau dalam waktu yang lama, dan nyeri tersebut diakibatkan oleh adanya inflamasi pada tulang belakang karena tulang belakang mengalami keausan. Akibat dari inflamasi tersebut, diskus-diskus di antara tulang belakang menjadi terkikis dan akibatnya lama-kelamaan si penderita dari penyakit ini akan merasakan nyeri dan aktivitas serta pergerakannya akan menjadi terganggu dan terbatas. Manifestasi klinis dari penyakit spondylosis artropati ini sendiri yaitu adanya rasa nyeri pada tulang belakang, kemudian adanya rasa kaku pada tulang belakang, kemudian adanya kesulitan dalam mengkoordinasikan tubuh dan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari karena perasaan nyeri dan kaku yang ditimbulkan. Pemeriksaannya sendiri, spondylosis artropati dapat diperiksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk pemeriksaan radiologi dan dikonsultasikan ke dokter umum yang kemudian mungkin akan diarahkan kembali kepada dokter spesialis tulang. Terakhir, untuk intervensi dan perawatan dari penyakit spondylosis artropati ini, penderita dapat mengonsultasikannya terus ke dokter umum ataupun dokter spesialis yang menanganinya. Kemudian dokter akan bisa memberikan terapi farmakologis atau menggunakan obat-obatan yang mungkin obat tersebut digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang ada pada punggung. Dan kemudian jika sudah, dokter dapat menyarankan si penderita ke fisioterapi. Nah, kemudian di fisioterapi nanti dapat diintervensi menggunakan sinar infrared, menggunakan TENS, ataupun si fisioterapis akan memberikan terapi latihan kepada pasien dan pasien dapat melakukan latihan-latihan tersebut baik saat bertemu langsung oleh fisioterapisnya atau saat di rumah. Sekian pemaparan mengenai spondylosis artropati dari saya. Semoga yang sedikit ini dapat membawa manfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.